Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua sesuai dengan kasih dan karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana firman, iman, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama di dalam kita. Kita akan melihat bersama cerita tentang 12 pengintai. Saat bangsa Israel dari wilayah Horeb sudah mendekati tanah Kanaan, mereka tinggal di satu tempat yang bernama Kades Barnea, yang artinya adalah tempat yang kudus dan tempat yang melimpah dengan air. Di sanalah cerita tentang 12 pengintai ini dimulai. Mari kita lihat dahulu di dalam Alkitab kita, Kitab Ulangan 1 ayat 21 sampai 23. Riwayat tentang 12 pengintai. Ayat 21, firman Tuhan berkata, "Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu," tanah Kanaan yang dimaksudkan. "Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati." Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, bahwa semuanya itu dimulai dari firman Allah. Dan kalau kita kembali mundur di dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan semua isinya, semuanya itu dimulai dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan manusia adalah ciptaan yang paling spesial dan berharga. Bahkan kita dibentuk dengan tangannya sendiri dan kita diberikan hembusan nafas roh Allah, sehingga kita bisa menjadi hidup dan diciptakan serupa dengan gambar Allah. Betapa dahsyatnya Tuhan kita yang membuat kita terkagum bagaimana karyanya bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu firman Allah sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Baik itu firman secara logos yang memberikan kita pengenalan akan Tuhan, dan firman secara rema yang khusus diberikan kepada kita, firman yang hidup di dalam kita dan diberikan secara langsung kepada kita. Bangsa Israel saat itu sudah menerima firman rema dari Tuhan secara langsung melalui Musa saat itu, bahwa mereka akan menang dan menduduki tanah yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Betapa bersyukurnya kita saat ini yang tidak perlu lagi perantara untuk Tuhan dapat memberikan remanya, berbicara secara langsung kepada kita. Puji Tuhan. Disinilah kita memerlukan peran Roh Kudus di dalam kita, karena yang bisa merubah logos menjadi rema adalah bagaimana Roh Kudus atau Roh Allah itu bekerja di dalam kita dan memberikan kepada kita pengertian tentang firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan sudah ada di dalam kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya logos itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan cerita tentang bangsa Israel. Apa yang terjadi setelah mereka melihat keadaan tanah Kanaan itu? Mereka ternyata menjadi ragu-ragu akan janji firman Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-22. "Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri ini bagi kita, tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi." Jadi Bapak Ibu Saudara, pengintaian yang mereka lakukan merupakan ide dari bangsa Israel, bukan ide dari Tuhan. Tetapi Tuhan memang memandangnya suatu yang baik.
Di ayat 23 dikatakan, hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Dan Tuhan memang merestuinya. Tetapi mari kita lihat hasil dari pengintaian itu, Bapak Ibu Saudara. Justru hasilnya tidak membuat mereka mempunyai iman dan berdiri di atas firman yang sudah dijanjikan Tuhan bahwa mereka akan menang melawan orang-orang di tanah Kanaan. Sebaliknya, setelah melihat keadaan tanah Kanaan, justru membuat mereka ketakutan dan bahkan memberontak kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 26. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat bangsa Israel, kita mungkin sekarang ini sedang geleng-geleng kepala. Melihat begitu bebalnya bangsa Israel ini untuk dapat percaya akan firman dan janji Tuhan. Dan sadarkah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan juga sedang geleng-geleng kepada kita saat ini? Kepada saudara dan saya, karena ternyata kita juga sering kali kecewa dengan keadaan kita, dikarenakan pertolongan Tuhan yang tidak kunjung datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar pada saat ini. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan tanah Kanaan tanpa perjuangan. Tetapi Tuhan berjanji, perjuangan kita tidak akan sia-sia dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Pelajaran penting yang bisa kita aplikasikan saat ini adalah saat kita menerima firman, kita perlu berjalan dalam iman. Percaya meskipun apa yang kita lihat menurut kita sulit dan tidak masuk akal. Tetaplah pegang firman dan berjalanlah dengan iman. Percaya meski belum melihat, dan percaya meski harapan itu belum kita terima. Dan percayalah meskipun kita harus melewatinya dengan tantangan, ada Roh Kudus, Roh Allah beserta dengan kita. Dan Tuhan akan memberikan janjinya dan kemenangan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena kami dibukakan kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan akan selalu memberikan rema kepada kami, supaya kami dapat melewati setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Iman kami terus dikuatkan, dan Roh Kudus-Mu bekerja sangat nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati segala usaha, pekerjaan, kesehatan, dan segala yang diperlukan. Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memberkati. Amin.